Udah. Udah, oke, kembali lagi nih ngobrol bareng Abdul, satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya Abdul Sultan Abdul Ahrian. Udah benar ya pembukaannya ya. Iya. Udah benar. Berapa hari di penjara tuh? 2 menit. Oh, 2 menit. Iya. 2 menit. Memang berhala Quraisy itu emang susah. Berhala Mesopotamia kuno dia tuh. Mesopotamia. Dia kayaknya ada hubungan dengan bangsa Sumeria, Akkadia. Tapi itu video kapan sih, Dur? Kok bisa lo ada Mamat? Itu tahun lalu. Di Aceh emang? Di Aceh yang Sing Abdul kalau tahu saya pernah posting ke Aceh. Puisi Aceh. Iya. Yang saya puisi Piala Dunia. Karena kami malam itu setelah tampil, setelah yang dia video-video itu, kami ke kafe untuk nonton Portugal Maroko. Ini bajunya ini kalau nggak salah. Enggak, ini kan baru dibeli istri kemarin. Portugal Maroko. Nah itulah. Jadi orang Portugal pada gini semua. Maroko. Portugal versus Maroko, yang Maroko menang itu loh. Ya ampun capek banget. Maroko benar ya. Iya benar. Maroko menang, terus ketemu Prancis. Nah itu pada saat itulah kejadian itu. Jadi saya dan dia itu diundang di satu acara yang sama. Tapi dia itu tampilnya siang di kampus. Saya tampilnya malam di lapangan. Iya, seperti alun-alun atau Islamic Centernya Aceh atau apa gitulah ya. Alun-alun mungkin itu. Asal kelakon. Alon-alon, asal kelakon. Nah itu kemudian tampil. Nah itu memang dua polisi yang ngantar saya memang yang jagain crowd. Yang jaga crowd. Dia juga agak gimana gitu ya. Mau nurutin Mamat apa enggak nih gitu. Jadi agak kikuk juga aktingnya. Karena nggak kejanjian kayaknya. Janjian nggak? Ya, si polisinya. Mamat yang janjian sama mereka itu pasti. Maksudnya nggak, ntar kita ini ya gitu. Jadi iya pasti enggak, Mamat udah gituin. Mamat udah gituin karena nggak ada prosedurnya saya turun. Kan kalau dia dikawal, mau megang elonya juga ragu-ragu, Dur. Di video itu. Iya, karena di kawalnya itu tidak ada pegang-pegangan. Maksudnya kawalnya biasa-biasa aja, orang dia kan cuma jaga crowd kan. Saya turun juga tidak perlu orang dari awal, saya nggak pernah dikawal. Maksudnya di acara itu nggak pernah dikawal. Tapi sabar sih Mamat ngeluarin video itu walaupun dia udah punya tahun lalu gitu. Gak tahu, dia kayaknya lagi dapat momen. Dia lagi dapat momen, akhirnya dihajar sama dia tuh. Narasinya juga pinter gitu. Iya, dan yang lebih memperparah itu kan cara editnya Ari Kriting. Ari Kriting tidak kasih video full. Dia capture bagian-bagian. Sama persis seperti bagaimana orang bikin berita hoax kan. Dia screen cap. Abis itu baru dia naikin dengan narasi suara Google apa segala macam. Jadi ya orang pada percaya lah. Sampai Anies Baswedan juga. Ya kalau Anies Baswedan mah jelas bercanda dia. Iya. Sambil ngeliat PPTJ. Iya. Narasinya kayak gitu. Tapi saya sih lebih ke, maksud saya terlepas dari dia ikut bercanda itu atau apa, tapi saya senang dia beli PPTJ dan dia nonton. Maksudnya kalau saya husnuzon pada dia nonton full lah ya. Itu PPTJ ya, 1 jam 53 menit itu kalau dia nonton. Dia kan mantan Menteri Pendidikan. Insya Allah punya pengaruh lebih besar dari saya. Dia punya Indonesia Mengajar, punya apa segala macam. Dan teman-teman Indonesia Mengajar juga mendukung kan gerakan PPTJ. Jadi ketika dia menonton itu saya suka aja gitu. Artinya mudah-mudahan ide-ide yang saya telurkan di PPTJ itu dia bisa bawa itu entah kemana. Kalau misalkan suatu saat dia dapat presiden atau dia mungkin kalau bukan tidak jadi presiden pun dia dengan Indonesia Mengajarnya. Jadi Menteri Pertahanan ntar dia. Emang pemilu itu selalu mencari Menteri Pertahanan ya? Tapi kayaknya Menteri Pertahanan nggak pernah sipil kan? Pernah dong. Pernah ya? Pernah. Yono Sudarsono dulu pertahanan. Itu mas striker timnas. Budi Sudarsono. Kaget ya? Siapa Juwono? Gue bilang, gue nggak. Sudarsono. Enggak ke Sudarsononya. Yono Sudarsono. Yono Sudarsono itu Menteri Pertahanan.
Oh, itu beliau sipil? Dia sipil, dekan FISIP UI dia. Guru besar hubungan internasional. Oh, dosennya Cing Abdel. Iya. Makanya Cing Abdel hafal nih. Mahfud MD, pertahanan pernah. Pernah? Pernah Pak Mahfud MD, pertahanan. Ya begitulah jadinya. Zaman Jokowi periode pertama? Mahfud MD kayaknya SBY deh. Oh, zaman Pak SBY ya? SBY ya. Iya. Bukan zaman PSBY dia masih jadi hakim ya? MK ya. Iya. Dia makanya dia bilang termasuk yang paling lengkap itu. Mahfud pernah di legislatif, yudikatif, eksekutif. Jarang ada pernah legislatif gitu. Juga? Pernah DPR. Kalau nggak salah PKB kalau nggak salah. Oh. Jadi lengkap itu orang gitu. Oh, pernah di mana-mana ya? Jadi dia tahu praktik-praktik di DPR gitu, MK sama di menteri. Ya, intinya adalah pernah orang sipil jadi menteri pertahanan pernah. Pernah ya? Oh, saya baru tahu. Biasanya saya taunya orang-orang tuh kayak menteri kesehatan kan biasanya dokter. Iya. Cuman ini doang nih, enggak. Yang terakhir ini ya, yang Direktur Antam ini ya? Iya. Iya, Budi Sudarsono. Budi Gunardi ya? Budi Gunadi Sadikin. Ada Gunadinya kan? Ada Sadikinnya nggak? Ada Gunadinya nggak? Oh, ada berarti. Tok-tok lagi. Iya, ketuk-ketuk di bawah. Kelar ya. Ini harusnya paling kelar ini. Harusnya paling kelar tuh maksudnya bulan ini harus kelar. Bukan. Ini udah tidak ada lagi perbaikan setelah ini. Harusnya ya. Benar-benar capek gua. Emang ini ada perbaikan? Iya, Dur. Dia ada pasang salah. Bukan. Aduh, jadi gue berkeluh kesah lagi nih. Jadi ini kan kemarin gue renovasi. Iya. Oke, renovasi itu termasuk gue kasih komplain-komplainan gue ini harus dibenerin nih. Ada yang nembus bocor dari cor-coran. Itu dibenerin, udah bener. Terus ngelos ruang tamu dan ruang tidur jadi satu. Gitu. Ini udah jadi nih semua nih yang renovasi itu. Tiba-tiba di ruang tamu yang baru bocor dulu ada ada pulau-pulau gitu. Asalnya dari kamar mandi gua. Oh, berarti ada paralon yang bocor. Bukan paralon. Rembes. Corannya kan gokil itu, gedek gua makanya. Oh, dak-dakannya bocor, ngerembes. Gitu. Karena kan di atas dak-dakan ada keramik. Ya itu ngerembes dari situ, pasang keramik juga nggak benar. Oh. Jadi gua bongkar lagi tuh si toilet gua yang nggak masuk sama pekerjaan yang kemarin yang lama juga itu, yang janji 1,5 bulan jadinya 4 bulan. Oh, akhirnya nambah lagi nih, nambah waktu lagi. Nambah lagi. Beda, bukan udah nggak pakai kontraktor itu gua. Udah pakai kontraktor lain. Udah sendiri aja udah. Nah, ini dia lagi ketok-ketok nih. Masang keramik. Lagi mau bongkar. Enggak, udah dibongkar. Bongkar lemari. Bongkar yang kemarin. Oh, gue kira bongkar lemari. Udah dibongkar, tinggal dipasang keramik ini. Makanya gue bilang ini terakhir nih. Udah nggak ada lagi ketok-ketok harusnya. Harusnya ya. Karena saya waktu saya kesini pertama kali setelah Lebaran apa ya? Yang kemarin ya? Kemarin Jamika ya. Yang sama Odi. Nah itu saya lihat waktu saya sholat jendela musola itu udah baru. Saya bilang, udah nyampe atas ini dong. Udah beres berarti. Iya. Emang sebelumnya belum baru ya? Belum. Enggak kali loh. Ngabdur Ramadan itu masih warna putih. Itu masa mau lebaran itu. Hah? Masa mau lebaran. Nah iya benar kan. Soalnya saya waktu sama Odi saya lihat, mau sholat saya lihat, jendela baru nih. Iya. Udah keren berarti. Makanya saya pikir udah selesai. Tapi saya lihat kok orang-orang masih ada aja. Si penjaga pekerja-pekerja ini masih aja. Saya pikir lantai 2 mungkin. Iya masih itu. Si toilet. Kamarnya Cing Abdel udah beres? Udah semua udah. Kamar mandinya yang belum? Kamar mandinya yang belum karena yang lagi yang di ini. Ulang nih. Iya. Jadi dibongkar bukan kan. Berarti keramiknya beli lagi dong? Iya. Pecah dong kan kalau dibongkar. Ya begitulah kalau ya begitulah ya. Ya namanya hidup tidak ada yang sempurna. Gue takutnya disangka ini sama tetangga disangka pesugihan renovasi, Dur. Maksudnya gimana tuh? Ada orang yang harus bangun setiap hari. Renov setiap hari. Renov setiap saat. Oh, ada begitu? Ada. Itu namanya pesugihan renovasi. Ya, nggak tahu ya namanya ya. Jadi dia itu syarat dia untuk dapat rezeki segala macam tuh. Rumahnya tuh harus terus dalam pengerjaan. Nggak boleh selesai.
Ya mungkin ada kali ya waktunya ya nunggu berapa gitu. itu terus direnovasi lagi. Lo cari deh teman lo pasti ada Dur. Yang rumahnya tuh selalu direnovasi gitu. Gue ada. Jangan-jangan galian kabel tuh itu pesugihan juga tuh. Soalnya ada mulu. Itu kesalahan administrasi itu. Ada mulu. Pesugihan administrasi. Ada aja penggalian ini. Iya. Entah apa yang dia, ya pasti dia ganti ya, tapi tiba-tiba nanti ada lagi dia gali lagi. Karena nggak ini Dur, kan bisa sekarang tuh di dalam itu kan banyak Dur. Iya. Kabel PLN. PLN yang gali, besok PAM. Kayaknya bukan PAM biasanya. Gas. Telkom. Kalau di tempat saya di Rawadenok tuh kalau nggak Telkom si PLN, udah Iya. 2 orang itu. Telkom pun macam-macam, siapa tahu XL. Bro, ini Telkom loh. Iya, kenapa XL? Iya, dia kan punya jaringan fiber juga sendiri di dalam. XL lagi benerin. Gali lagi. Oh. Kalau kabel telepon yang tiang listriknya warna hitam itu udah nggak ada kan sekarang, Dur. di tempat saya masih ada. Nggak ada harusnya. Di Rawadenok masih ada. Iya, maksudnya itu udah nggak ada telepon yang pakai line. Sekarang telepon udah pakai internet semua. Jadi yang telepon pun itu dipakai untuk IndiHome yang fiber. Bener. Iya. Bener, Nah, masih. sekarang IndiHome tuh, saya diambil dari listrik itu, bukan diambil dari dalam tanah. iya, sama sih kabelnya yang di dalam tanah sama yang di atas. Oh. Itu di depan rumah gue tuh semeraut banget kan. Dalam depan rumah Cingabel ini ada kabel telepon juga ya? Iya banyak lo lihat deh. Tiang listrik Pak. Lo nggak ngeh ya? Saya lupa, coba sebentar saya tengok deh. Bikin nggak kelihatan dari situ. Oh, lebih di bawah lagi ya, bentar dah. Si goblok. Iya. Kan nggak enak Dur, ininya Dur. Pemandangannya. Oh iya ada. Itu kalau Cingabel mau ganti, itu Cingabel yang bayar tahu. Maksudnya? Kalau Cingabel mau pindah, mau ini Cingabel yang bayar. Kalau nggak salah gitu. Pindahin ini. Tiangnya. Pindah iya. Nah. Udah pindahin tiang. Nah katanya RT sini, RW apa RT ya? Udah minta nih kalau ada mau pemasangan baru lewat dalam tanah. Jangan lagi di atas itu. Berarti digali dong. Iya, mungkin tapi berat untuk apa namanya dananya berarti. Yang gitu. keren tuh di Cikini. Kemang juga udah enggak Dur. Makanya kita lewat Kemang tuh. Kemang saya kurang lewat. Kurang memperhatikan. Tapi kan saya suka jalan kaki di Cikini tuh. Cikini udah nggak ada kabel-kabel di atas, semuanya dibawa rapi banget. Ya itu yang memang salah satu enak yang bikin kelihatan rapi. Trotoarnya lebar, buat jalan enak banget Cikini. Iya. Anis ya itu ya. Anis. Nggak tahu. Tapi biasanya itu berkesinambungan kan. Iya. Biasanya tidak direncanakan di zamannya dia, tapi di zaman sebelumnya dia lanjutkan. Iya. Apa-apa yang baik itu dilanjutkan aja gitu. Gitulah. Ya, Jangan sampai kita mengkreditkan satu. Nah, gitulah Cing Abdul, apa oleh-oleh dari Mekah Madinah? Doang. Gue sakit Dur. Hari ketiga di Madinah tuh gue sakit. Tapi itu sudah selesai umrohnya dong? Belum. Oh, Cing Abdul bukan Mekah duluan? Bukan, Madinah duluan. Oh, Madinah duluan. Gue hari ketiga tuh sakit. Jadi hari berapa hari Cing Abdul di sana? 10? 24 balik tanggal 3. Berapa hari tuh? 10 lah. 10 hari. 6 hari di Mekah? Madinah. 6 hari Madinah. 4 hari Mekah. 4 hari di Mekah. Iya. Nah, 6 hari di Madinah, hari ketiga sakit. Hari ketiga sakit. Pancaroba ya? Kayaknya ya. Tapi anakku nggak sakit. Tapi ada yang nggak sakit. Ya gue daya tahan fisik tubuhnya kayaknya. Iya, karena saya ini udah agak mendingan flu saya nih. Saya udah flu ada 3 minggu kan. Gue sama Maria sakit dua-duanya. Gitu. Jadi sehari tuh ada waktu sehari gue di hotel aja tuh. Keadaan minum obat, cuaca di sana apa? Panas? Atau berangin atau apa? Pas di sana tadi kemarin. Panas 33, 34 dah. Orang lagi rame-rame lebaran dong di sana ya? Nggak ada suasana lebaran. Hah? Nggak ada suasana lebaran. Mana nggak ada? Nggak ada ketupat-ketupat itu nggak ada. Nggak ada main mercon gitu? Nggak ada. Pajangan ketupat nggak ada. Nggak ada pajangan ketupat di sana ya? Mereka nggak makan ketupat. Iya. Apa orang Arab itu kalau Idul Fitri makannya ya? Apaan ya? Karena di sana juga tidak sebegitu meriah lebaran haji katanya.
Oh, Lebaran Haji lebih rame. Lebaran Haji lebih meriah gitu. Kayaknya nggak ada padahal itu 2 hari lah setelah Lebaran, sehari lah. Iya. 22, 23. Nggak, biasa 24. aja aja ya? tidak ada. Dan orang yang di sana juga tidak. Orang-orang Indonesia tidak ada suasana Lebaran juga ya. Maksudnya nggak ada keliling-keliling keluarga ke rumah Abu Jahal gitu, nggak ada. Maksudnya keliling-keliling gitu nggak ada? Nggak ada. Kan kita juga nggak ke permukiman, Dur. Gue juga nggak tahu permukiman. Kayaknya tuh di Madinah, di mana sih orang tinggal ya gitu. Lah di sekitarnya Masjid Nabawi nggak ada orang, rumah-rumah orang? Nggak ada. Gue nggak pernah lihat rumah-rumah itu orang. apa di situ? Hotel. Oh, mungkin kalau kita masuk tuh ke kayak dalamnya. Iya, kayak di sekeliling Istiqlal, Iya. kayak nggak ada rumah Nggak ada kan? rumah. Itu perkantoran, Iya. hotel, Kayak stasiun. kita masuk ke sepanjang Jalan Sudirman tuh, kalau orang luar negeri yang ke situ juga ngerasanya, wih Jakarta keren banget nih. Iya, rumah di mana ya Rumah di orang-orang mana ya, Nah, gitu. Di balik-balik itu. Iya. Madinah juga gitu paling. Madinah juga begitu. Masuk-masuk ke dalam baru Iya. ketahuan rumah-rumah orang. Ya, gua nggak tahu ada pemukimannya. Nggak ada Kalau ke rekreasi. Kalau ke Taif ada lihat pemukiman. Lewat tuh. Kalau kita Tapi Cing Abdul kalau jalan darat Madinah Mekah pasti lewat pemukiman dong. Masa nggak ada sepanjang jalan rumah? kan naik itu kereta. Kanan kirinya ini sawah. Gurun. Oh sawah. Goblok. Dalam Mana pikiran- ada sawah. dalam Kalau pik- naik bis dalam juga pikiran saya kayak Rangkas Bitung. kiri kanannya juga. Kiri kanan ada sawah. Kalau naik bis juga kiri kanan sawah. Sawah. Gurun. Gitu. Nggak ada rumah berarti. Nggak ada. Oh berarti itu jalur luar kota ya? Dia Ya, harusnya ada tuh. ada. Gua nggak tahu di mana pemukimannya. Termasuk di Mekah juga ya. Kalau di Mekah, sekeliling Masjidil Haram tuh hotel. Hotel semua udah. Hotel apa? Kayaknya di dalam-dalam deh. Kayaknya agak jauh Maksudnya deh. ini Masjidil Haram, ini hotel-hotel. Masuk-masuk ke dalam-dalam sini Nggak lagi. Nggak ada. Masa nggak ada? Iya. Ini hotel. Belakangnya hotel lagi. Belakangnya apartemen lagi. Itu. Nah, terus orang Mekah tinggal di mana dong? Iya jauh. Udah berapa kilo dari situ gitu. Iya, kayaknya tapi kalau kita jalan sampai sejauh cari pemukiman gitu dilarang. Paspor kita nggak boleh. Boleh. Boleh kan? Kan masih di Mekah. Nah itu jalan aja ke situ harusnya. Siapa tahu mereka ada yang rekreasi ke kebun binatang kayak kalau kita kan ke Ragunan, Dia nggak ada dia rekreasi tuh. Taman Safari. Ke Padang, ke Gurun juga Dur. Terus gelar tikar pikniknya dia. Kalau hari Jumat. Karena libur hari Iya. Jumat. Jadi dulu pernah salah satu atraksinya itu ke Jabal Mahnet. Atraksi wisata. Atraksi mesin dimatiin sama sopir. Iya. Maksudnya paket dari umroh itu salah satunya ada yang ke Jabal Mahnet gitu. Nah, sepanjang perjalanan ke Jabal Mahnet kiri kanannya itu tempat piknik para orang Arab situ. Jadi Ada liburan apa yang mereka lihat nggak di ada situ? apa-apa kayak lo tanah merah Depok. Citayam. Kan nggak ada apa-apa orang rame bisa kan? Nah itu Nggak kayak ada. begitu. Nggak ada apa-apa. air terjun. Nggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada. Cuman dia di situ terus kayak piknik, buka makanan gitu setiap hari Jumat. Tapi nggak tahu deh sekarang masih ada atau enggak. Oh. Kalau kemarin gua nggak kemana-mana beneran Dur. Nggak kemana-mana. Tapi sekarang ada baru Museum Wahyu namanya Dur. Ada siapa tuh di situ? Ada Wahyu Ningsih, ada Wahyu. Ada apa Museum Wahyu itu? Jadi museum yang di Mekah itu. Enggak, yang di Madinah. Di Mekah. Di Uhud, kaki Gunung Uhud. Kaki Gunung Nur, Jabal Nur. Isinya apa? Ya tentang wahyu-wahyu aja. Wahyu Wahyu Ningsih. Siapa? Apa di situ? Maksudnya suhuf-suhuf yang dulu apa gimana? Nggak ada, itu dia sayangnya ya. Lah isinya apa dong? Isinya cuma kita datang terus nonton dikasih film. Oh kayak planetarium. Kayak planetarium gitu. Masuk. Sayangnya cuman kayaknya itu orang Indonesia udah pernah dengar semua gitu loh. Kisah itu udah pernah didengar semua sama orang Indonesia, gue yakin. Jadi tidak terlalu oh nggak gitu. Oh, jadi tidak terlalu spesial. Tidak terlalu spesial buat gue ya. Kecuali mereka ada kayak
yang lama-lama suhuf dari pelepah atau Nah, apa. ada tuh salah satu diorama ya namanya ya. Yang gitu nih, ada di ini apa namanya? Dipajang Al-Qur'an. Kata si guide-nya, "Ayo lihat apa yang beda ini." gitu. Nah, Apa yang beda? Oh, tidak ada tanda baca ya kayak gitu. Oke. Ini dulu bentuk asli Al-Quran seperti ini di ini. Kalau mau lihat yang asli, lihatnya di Turki. Berarti dia nggak asli, Syaul. Ngapain? Oh, yang aslinya ada di Turki. Yang asli ada di Karena Turki. kekhalifahan dulu di sana ya. Iya. Masa kita nggak punya ya? Ya mungkin karena pusat pemerintahan tidak di situ kali. Hah? Pusat pemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin ya? Enggak. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali itu di Baghdad. Pusat Enggak, iya. pemerintahan. Maksudnya sekarang ini secara pemerintahan. Gue minta dong yang asli di sini. Gue ada museum nih, bawa ke sini gitu. Nah, tapi kita sudah terbatas dengan batas-batas negara. Ini bedanya kekhalifahan Islam dengan zaman sekarang. Iya. Dengan batas-batas negara, semua berdaulat pada masing-masing. Dan semua pengen pegang itu. Iya, nggak bisa lagi. Kayak peninggalan benda-benda Nabi kayaknya banyak di Turki kan. Rambut, pedang. Ya. Misalkan ini aja. Misalkan ya, taruhlah naskah asli perjanjian Renville misalkan. Ada di Belanda. Kita meminta nggak bisa juga. Bisa juga ya. Walaupun itu berkaitan dengan sejarah kita, tapi kan Belanda udah berdaulat sendiri. Nggak bisa kita minta. Ya gitu-gitulah. Ya karena dia juga ada hubungannya. Renville karena sama Belanda gitu. Ya Turki juga ada hubungannya, orang dia yang apa? kekhalifahannya di situ. Ya kan, maksudnya apanya di situ ya, jadi sulit juga. Itu yang kemudian makanya sistem sekuler itu memang membatasi kita seperti itu. Jadi semua orang berdaulat dengan negara masing-masing. Jadi nggak bisa lagi yang kayak zaman para sahabat yang kita bisa menyebarkan Islam dengan surat menyurat. Udah nggak bisa ya? Nggak bisa yang kayak, ini Umar bin Khattab, khalifah Islam gitu. Ya. Sekarang nggak ada pemimpin itu yang gitu, nggak ada ya? Nggak bisa. Saya menawarkan Islam kepadamu, jika kamu masuk Islam maka kamu mendapat 2 pahala. Begitu. Itu tidak bisa lagi sekarang. Sekarang kita bikin itu, PBB akan bilang, nggak boleh kalian. Ini sistem negara-negara ini udah berdaulat masing-masing. Tapi kalau sistem sahabat, sistemnya Rasulullah SAW kan berpikir bumi ini ya seutuhnya gitu. Jadi kalau bisa satu bumi semuanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jangan sampai ada yang menyembah berhala. Jangan sampai yang akhirnya suara Islam disebarluaskan. Nah, sekarang dengan sistem sekuler itu kita tidak bisa begitu. Tapi udah dibangun sekarang, Dur. Sedang dalam tahap pembangunan untuk menuju Gua Hiro. Oh, jalan. Jadi tidak naik batu-batu. Tidak. Yang susah lagi. Sedang menuju ke sana dan mau dibikin kayak apa tuh, kereta gantung. Joglokan Sewu. Kereta gantung. Oh, kereta gantung. Saya pikir kayak Gojlokan Sewu. Gojlokan Sewu itu di mana yang pokoknya kita jalan, katanya hitung kalau berhasil ngitung katanya dapat rezeki atau apa gitu. Tangga itu. Iya, Gojlokan Sewu. Yang di Imogiri ya? Entah di Imogiri atau entah yang di Semarang itu. Pokoknya mitosnya gitu. Lawang Sewu itu Mas. Bukan. Di Semarang. Sewu Kuto. Bukan. Apa puncaknya Semarang ini, Bang? Nuwun Sewu. Wah. Lah. Pring Sewu. Pring Sewu. Pring Sewu mah rumah makan. Iya. Putar balik 100 meter lagi Pring Sewu. 1100 meter Pring Sewu dari berapa dari kilo? Dari 1,1 kilo udah bilang. Nah, Tawang Mangu itu ada Gojlokan Sewu kalau tidak salah. Katanya mitosnya kalau kita bisa hitung itu ntar rezeki lancar. Saya coba, sebenarnya bukan kita tidak bisa hitung, kita capek. Saya coba ya, bukan saya tidak bisa hitung, cuman udah sampai ke 100-an berapa, saya bilang, aduh capek juga ya, mending saya fokus naik tangga nih daripada ngitung. Harus ada yang ngitungin ya, harusnya pakai gini, cekrek. Iya, cuman siapa yang kesan? Nggak semua pramugari ke situ kan? Cuman pramugari yang punya soalnya. Nah itu berarti Cing Abdul lagi nggak bisa dong ke Gua Hira, orang lagi pembangunan itu.
Bisa kalau mau lewat yang biasa. Oh. Kalau mau lewat yang biasa tuh bisa. Kayaknya Raja Arab nonton ngabdur deh. Makanya mereka langsung bikin tangga. Katanya sekarang si pangerannya si MBS ya. MBS itu siapa ya? Muhammad bin Salman. Oh. Anaknya. Kalau rajanya itu anaknya. Raja. Salman bin Abdul Aziz. Oh, Salman bin Abdul Aziz, raja. Saya nggak tahu Raja Arab namanya. Nah ini gua apa baru nggak atau enggak? Sekarang petugas imigrasi udah ada yang cewek di Madinah. Dulu nggak ada cewek. Terus penjaga mall ada cewek. Ya kan untuk memeriksa jamaah cewek, nggak mungkin cewek dong. Nggak mungkin cowok. Ya kalau cuma jeknya aja sih bisa kali Dur. Kayak dulu nggak ada, gua nggak pernah ngelihat penjaga toko cewek. Sekarang ada. Oh. Emang udah dibuka, katakan udah boleh nyetir juga. Sekarang cewek udah agak modern dah gitu. Emansipasi. Kesetaraan gender. Itu kemudian sabar, hari ketiga sakit. Hari ketiga sakit, gue diem aja. Terus sembuh hari keberapa? Hari ke-11. Belum sembuh sampai sekarang. Tapi bisa jalan di hari keempat. Hari keempat. Di hari ketiga gue nggak bisa jalan, Dur. Hari pertama nyampe ngapain? Hari pertama nyampe jam berapa nih? Hari pertama nyampe jam 10 pagi. Kan berangkat jam 7 pagi. Terus berarti 9 jam 16. Sampai sana malam berarti, Dur. Jam 8 malam kalau nggak salah. Langsung tidur dong? Langsung tidur. Terus? Besoknya ke Raudah. Raudah nih mana ya? Apa tuh? Raudah tuh tanah surga. Antara rumahku dan mimbarku ada tanah surga. Oh, di dalam Masjid Nabawi dong? Iya. Oh, sekarang udah daftar online. Maksudnya? Daftar online dulu. Kalau mau ke situ? Mau ke situ. Itu kan dalam masjid, maksudnya kita masuk masjid aja kan? Nggak bisa, udah ada. Sekarang khusus yang itu ada jalurnya. Oh, jadi di dalam Masjid Nabawi ada Raudhah tuh masuk pintu lagi? Enggak, di dalam, pas di mimbar. Pas di mimbar yang biasa khotib Jumat ini? Iya. Untuk ke situ nggak bisa langsung jalan aja? Nggak bisa, jauh Dur, jauh. Jauh. Dari kan sini ke sono kayak sama 28. Gede Dur, gede sekali. Gede banget. Gede banget. Sahabat Masjid Nabawi itu yang payung-payungnya itu tempat sholat nggak sih? Iya, itu pelataran sampai ke situ. Itu tempat sholat juga? Iya, sampai sholat ke situ lah. Sampai kayaknya kalau sholat 5 waktu kepake lah. Tapi kalau sholat Jumat jauh lagi Dur. Ratusan meter lagi kesananya masih kepake tuh pelataran hotel. Pelataran hotel. Jadi waktu gue sholat Jumat pulang dari Masjid Nabawi menuju hotel gue, itu di pinggiran hotel-hotel lagi baru kelar sholatnya, masih ada yang duduk, masih ada yang sholat ini gitu. Oh, ada yang sholat sunnah. Iya. Kalau dia baru masih sholat Jumat juga, nih, dia telat banget dong. Speakernya nggak nyampe apa gimana sih? Nyampe di ini ya. Ini ada yang baru ini nih. Ada yang baru kasih foto. Mana ya? Enggak, maksudnya saya tuh berpikir kalau Raudhah itu tempat khotib itu. Ini lagi Jumat, Dur. Kayak begini, Dur. Oh. Ini di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Besar sekali. Makanya tuh ada yang bilang nih, kekuatan Islam. Gede banget ya. Kekuatan Islam itu kata lo lihat kalau setiap hari Jumat. Lo lihat nih pada setiap hari Jumat, kalau ada kamera yang bisa satu dunia ke cover, lo lihat di situ, nggak berhenti orang berjalan dari masjid gitu Dur, ke masjid ini, sebelah sini masjid ini gitu. Kemudian orang bilang kekuatan Islam itu akan bangkit kalau yang Jumatan begitu sama seperti orang yang subuhan. Kalau subuhnya udah nyama sama seperti begitu tuh. Iya. Baru tuh. Tapi kalau di Madinah, Mekah subuhnya juga begini. Tapi kan bukan penduduk sana, memang orang datang dari luar negeri pengen subuhan. Gue pulang dari sini aja nggak subuhan di masjid. Masa penduduk Madinah nggak subuhan? Nggak, lebih banyak penduduk pendatang. Ini pendatang semua Dur, yang memang umroh. Iya sih ya. Banyak banget Dur. Nah lo mau diberangkatin nama siapa Dur? Nama ibunya? Bu. Insya Allah kalau jadi. Bukan cuma Abdur Bu yang belum berangkat. Rahman, Dion, Arif Rahman lo yang masih. Iman, Yus pada.
Yes, insya Allah lah. Insya Allah berangkat. Ih, makasih Bu ya. Gitu, jadi hari kedua ke Raudoh. Raudohnya pun Iya, maksud saya Raudoh ini kan kalau dia tempat khotib, ibarat kayak kita ke Istiqlal, tempat khotib kita tinggal jalan doang kan? Enggak. Kenapa harus daftar? Ditutup. Karena orang ditutup pakai apa? Dipakai penjagaan. Askarnya. Iya. Oh. Di situ karena dianggap itu tanah surga, kalau doa lebih dekat kali ya. Sampai si mutawifnya tuh bilang begini, nanti kalau di Raudoh, sholatnya jangan usah banyak-banyak, doanya yang banyak katanya gitu. Karena kalau kita mau sholat, itu Raudoh tuh menampung berapa orang? 100? oh lebih. Oh gede. 200? Lebih. 300? Tapi yang datang kan puluhan ribu, Dur. Yang mau masuk. Yang mau masuk puluhan ribu. Jadi kita dibatasin 10-15 menit. Jadi 10-15 menit, ayo keluar lagi, ini ada rombongan yang mau masuk. Kita di luar ngantri. Nunggu. Satu-satu kloter masuk. Terus kloter berikutnya nunggu. Gitu. Cewek sama cowok pisah. Pagi, malam gitu. Gini giliran cewek semua yang masuk. Gitu. Berarti Cing Abdel ke situ 2 kali dong? Ngantar istri enggak? Enggak, cewek sama cewek aja. Nah persis di sampingnya itu makam-makam itu, Dur. Makam Rasul, Tapi ke tembok kan? Iya, ketutup, nggak bisa lihat juga kita. Bukan Ali, si Umar, Abu Bakar sama Umar. Iya, maksudnya ketutup tembok kan? Iya. Nggak bisa ngintip? Bisa, kelihatan. Kalau mau ngintip, tapi ngintip pun paling ketutup juga itu atasnya. Ya nggak kelihatan juga, gelap. Oh iya. Gelap, diusir sama itu, Dur, sama askarnya karena takut bid'ah ya. Iya. Gitu. Abis itu hari kedua ke Raudoh. Hari pertama kan udah tidur tuh. Hari kedua Raudoh. Hari ketiga sakit. Hari keempat di hotel doang. Hari keempat ke Uhud. Spontan. Uhui. Iya, ke Uhud. Gitu. Ke Gunung Uhud. Iya. Diantar sama apa? Mutawif. Mutawif itu kayak iya. Mutawif. Orang pemandu lah kayaknya. Pemandu ya? Jalan ya. Pemandu tawaf. Oh, mutawif itu pemandu tawaf. Mufasir pemandu tafsir. Iya. Pemandu tafsir, oke. Pemandu tafsir. Mubalik pemandu balik. Pemandu tablik. Ya. Oh ya. Pemandu balik ya. Mubalik, pemandu tablik ya betul. Nah, dia itu mahasiswa Madinah. Si Mutawif ini. Faisal namanya. Faisal Basri. Faisal bukan. Faisal Tanjung. Ya? Bukan. Faisal bentar ya. Orang mana, Cing? Orang Jakarta. Faisal Umroh namanya. Oh, emang. Ya, gue namain Faisal Umroh. Emang ya. Udah benar Faisal Umroh. Faisal Umroh. Udah benar. Saya juga kalau dapat saya kasih nama pasti Faisal Umroh. Ya. Nah, kemudian dia antar ke Gunung Uhud. Ya, karena tuh paket turnya itu biasanya kita ke Gunung Uhud sambil lihat pemakaman itu satu komplek lah. Pemakaman baki para sahabat itu ke Gunung Uhud, terus ke kebun kurma, terus satu lagi ke Masjid Kuba. Oke, Masjid Kuba berarti agak di luar Madinah berarti. Iya, masjid yang pertama dibangun. Situlah. Gue gede juga Masjid Kuba sekarang. Gede, Masjid Kuba tuh gede. Nah ini apa itu ke Gunung Uhud terus ngapain tuh? Ya dijelasin lah perang Uhud tuh. Nih pasukan kafir tuh masuknya dari sana tuh, jadi kita bisa lihat kan Gunung Uhud tuh. Gitu. Di sebelah Gunung Uhud ini udah ada hotel-hotel? Nggak ada. Oh memang los aja gitu? Oh nggak ada perumahan di situ juga? Nggak ada, Gunung Uhud. Jadi kayak ini tuh pegunungan Uhud tuh karena namanya Uhud karena dia sendirian tuh. Nggak bergabung sama pegunungan kan banyak pegunungan tuh. Ya, bukit-bukit lah. Jadi di sana tuh ya 700-800 meter doang sih paling tinggi, nggak pernah ada yang tinggi-tinggi gitu. Gunung ini. Itu sudah disebut gunung. Udah disebut gunung gitu. Nah dia tuh cuma sendiri satu deret itu si Gunung Uhud gitu. Jadi dia mungkin karena saking seringnya atau memang dia tahu ya jadi jelasin tuh si kafir Quraisy tuh masuknya dari situ. Si ini nunggu di sini nih di Gunung Numah apa namanya gitu. Lagi nungguin kayak gini aja. Ya, jadi menang tuh karena dia Abdullah bin Zubair. Hah? Zubair bin Awam kalau yang ini. Ya. Yang mana? Pemimpin pasukan pemanah. Iya. Naik ke atas
Ya itu sama Delisa gue naik ke atas bisa dia. Tapi udah cukup. Tapi jauh itu dia, Dur. Emang jago berarti manahnya. 50 orang doang kan? Iya, berarti 50 jago. orang jago. Maksudnya sekali ini pasti kena gitu. Sekali 50 anak panah. Taruhlah kalau orang yang jago, kadang busur anak panahnya tidak satu. Iya, ya pastilah. Kadang 2 anak panah atau sekali, 3. Sekali tarik itu 3 anak panah gitu. Kena, ya. Gitu. Itu sampailah hari ke-4 di Gunung Uhud. Ya. Mana lagi hari ke-4 itu selain ke Gunung Uhud? Ke Kuba. Ke Masjid Kuba. Ke Masjid Kuba. Sholat duhur di sana. Sholat di sana, asar. Sholat. Enggak. Kayaknya. Sholat Idul Fitri. Enggak ada, sholat sunat aja. Sholat sunat aja. Terus kalau, ke kebun kurma. Kebun kurma. Kalau ke Masjid Kuba itu sunahnya setiap Sabtu. Karena waktu zaman Maksudnya Rasul. sunahnya setiap Sabtu itu gimana? Setiap waktu Rasul di Madinah, setiap Sabtu dia ke Masjid Kuba untuk sholat di sana. Gitu. Jadi sunah kan? Oh ya. Apapun yang dilakukan ya. Oh, jadi sunahnya ke sana hari Sabtu. Hari Sabtu. Makanya kalau hari Sabtu katanya bakal rame banget ini. Masjid Kuba. Iya, karena orang Madinahnya ke Masjid Kuba. Penduduk Madinah. Nah, harusnya kalau mau ngeliat penduduk Madinah tuh hari Sabtu di Kuba. Kayak gimana bentuknya gitu. Karena kalau kita lihat di Madinah di ininya bukan orang Madinahnya, Dur. Maksudnya tukang-tukangnya itu tuh. Orang pendatang semua. Yang jaga-jaga toko tuh nggak ada orang Arab asli, jarang. Orang Madura ya banyak ya? Banyak. Gue kalau lagi nongkrong pasti ketemu orang Madura gue. Nongkrong di bawah nih ngerokok. Datang nih Madura. Pasti. Memang orang Indonesia banyak sekali di sana. Banyak. Luar biasa ya. Madura, Makassar. Orang Sulawesi Selatan nih banyak. Orang Madura, Sulawesi Selatan sama NTB. Orang NTB juga banyak. Orang NTB banyak. Gitu. Yang mukimin di situ. Rangkas Bitung nggak ada ya? Ada, tapi sebagai jamaah. Rangkas Bitung ada lah ya. Rawadenok ada nggak orang Rawadenok? Ada pasti. Ada pastilah ya. Pasti ada di situ. Nah, terus habis itu dari Masjid Kuba ke kebun kurma. Kebun kurma. Ini kebun kurmanya siapa? Punya pemerintah Madinah? Enggak, punya swasta aja kali. Tapi sebenarnya bukan kebun kurma banget nih, tempat jualan kurma. Tempat jualan kurma dulunya katanya di situ kebun kurma. Sekarang kebunnya di sebelah mana gitu, terus ditaruh di situ untuk jualan, tapi disebutnya kebun kurma akhirnya. Oh, jadi ke situ tuh beli-beli kurma aja. Beli-beli berbagai macam jenis kurma. Kurma apa yang paling enak? Ajwa. Ajwa ada di situ juga? Ada. Kurma Ajwa itu katanya yang ditanam sendiri oleh Rasul tuh. Oh, kalau kurma yang lain, yang tanam. Iya, gitu. Nah ini. Tapi kok dia bisa beda ya? Ya kan kayak jambu jenisnya aja, jambu juga beda. Ya? Iya, jambu aja beda-beda, jambu semua. Bibitnya beda. Iya, maksud saya jambu air. Iya, maksud saya begitu. Maksudnya kalau taruhlah bibit jambu air. Kemudian Rasulullah SAW menanam jambu batu misalkan. Yeah. Kita yang lain jambu air. Rasulullah SAW menanam jambu batu. Masa nggak ada orang lain yang tanam jambu batu? Iya kan, maksudnya itu jenis tanaman yang dia bukan ada karena itu ditanam Rasulullah SAW, tapi ya udah ada. Pasti sudah ada dong. Iya. Atau tidak tahu ya ininya silsilah kurma ini ya. Tapi saya pernah makan kurma Ajwa sekali, satu doang dikasih, enak banget emang. Emang enak. Lebih tebel. Betul. Isinya ya. Kenapa? Iya betul, nggak basah juga, nggak banyak juga betul. Habis dari kebun kurma kemana? Pulang udah selesai hari keempat. Hari keempat selesai. Hari kelima? Hari kelima free, mau kemana aja. Nah, Singambil kemana tuh? Gue kemana-mana gue. Di hotel aja? Di hotel. Ya ampun, kalau kemana-mana mending di pasar Minggu dah. Di Madinah loh, kemana kek? Kemana Dur? Ya kemana orang luas begitu? Gue ke masjid paling. Sholat ke masjid. Naik apa busway-nya dia kayak keliling kota kayak. Gak ada taksi adanya. Ada sih busway, taksi juga ada sih. Ya maksudnya naik. Mau kemana gue nya tapi? Ya ke toko bukunya kek.
ke perpustakaan kota, ke kampusnya Madinah. Kemana? Banyak banget tujuannya itu. Ntar lo deh, lo kesono ya. Lo kesono. Ayo lo kemana-mana apa enggak? Ayo dah. Ya, gak ada kepikiran, Dur. Gak ada kepikiran. Udah gua aja yang tidak terlalu rajin ya beribadah ya. Di sana jadi rajin, Dur. Iya, betul. Mau kemana-mana ngabisin waktu gitu. Bisa. Mau ke sana antar lewat Johor. Mau ke sini antar kelewat ini. Gitu. Abis subuh kan panjang tuh sampai Johor. Abis subuh mau kemana lo abis subuh? Orang pada buka aja baru jam berapa ya? Gak mungkin kegiatan. Orang Madinah pasti pada sholat subuh. Jam 6 pasti toko udah buka lah. Tapi bukan orang Madinah. Gue bilang kalau yang di sekitaran Masjid Nabawi udah bukan orang Arab asli aja, udah nggak ada orang Arab yang kerja begituan katanya. Nggak ada tuh dagang-dagang itu nggak ada, dikerja kantoran semua gitu. Apa sarapannya di sana? Sarapan kan yang bikin chefnya orang Indonesia. Oh, jadi ya makan Indonesia gitu. Gue nyari bakso juga, nyari mie ayam ketemu gitu. Oh gitu. Nggak pengen ngapa-ngapain, Dur. Pasti lo pengen ibadah doang gitu. Maksud gue yang tidak rajin aja. Jadi rajin, Dur. Hari kelima itu? Iya. Hari ke-6? Ke sana. Hari ke-6 ke Mekah udah? Ke Mekah. Naik. Kereta istimewa? Naik kereta. Baru banget. Udah lama tuh si kereta. Udah 2 tahun ternyata. Oh. Berapa lama kalau naik kereta? 2 jam 10 menit. Kalau naik mobil? 6 jam. Jauh sekali kalau naik mobil ya. Makanya si koper nggak ada tol. Di sana tol semua kali, Dur. Tol udah, tapi 6 jam. Tapi nggak bayar. Jauh sekali ya. Kan dia nggak boleh ngebut, Dur. Karena ketahuan ntar akan ditilang. Ada bener-bener patuh, Dur. Maksimal misal 80 km ya udah nggak berani ngebut tuh bis. Oh. Nanti akan ditilang. Begitu ini dendanya banyak gitu, bisa kepotong habis gaji saya, kata gue. Pernah ngobrol sama si supirnya. Atau karena orang-orang paham bahwa Allah maha melihat mungkin. Itu kan yang lihat kamera. Saya pikir karena enggak ntar saya mau pulang katanya saya banyak potongan katanya gitu. Saya banyak potongan, kadang-kadang saya nombok malah gitu dari gaji saya gitu. Jadi nggak mau melanggar kalau kecepatan. Terus juga kalau naik bis ada mampirnya, Dur. Ada istirahatnya. Ke rest area sambil kita mikot namanya, ngambil mikot 2 kali kalau nggak salah. 2 kali istirahat. Pertama ngambil mikot, habis itu ke rumah makan. Jaga lama lah. Kalau naik kereta nggak ada mampir-mampir. Nggak ada mampir-mampir, langsung Madinah terus langsung Mekah. Stasiun Mekah. Tapi kopernya diangkat sama bus. Oh, nggak dinaikin ke kereta? Nggak cukup kayaknya kalau di kereta. Di mana, Cik? Hah? Kalau naik kereta? Di kereta, begitu naik, mau jalan kita diingetin. 5 menit lah. 5 menit mau setelah jalan diingetin. Oke, sekarang bisa niat gitu. Kayaknya ngelewatin Sibir Ali lah tuh, gitu. Langsung, zet! Stasiun apa namanya? Stasiun Mekah? Stasiun Madinah sama stasiun Mekah. Lucu juga ya kalau Mekah jadi nama stasiun ya? Iya. Dari hotel ke stasiun Madinah kan kita naik bis tuh. Barang kita ditaruh di bis, si bagasi. Bis ini terus ke Mekah. Kita naik kereta. Berarti pakaian ihramnya jangan taruh di koper dong. Kita udah pakai begitu naik bis, kita udah pakai biar nggak ribet. Jadi di kereta udah pakai ihram. Nah itu lama, Dur. Kita check out tuh siap-siap jam 10, koper segala macam kita udah pakai ihram. Kita baru berangkat jam 3. Jadi pakai ihram dari jam 10 sampai jam 3 tuh di Madinah, luntang-lantung udah pakai ihram. Gitu. Nggak pakai sempak. Oh, masih boleh. Ntar kalau udah mau niat baru boleh dibuka. Cuman mau taruh di mana, koper udah nggak ada. Iya, makanya. Iya. Jadi semuanya udah pakai pakaian ihram, udah nggak pakai celana dalam lah gitu. Pakai sabuk Udahlah itu berangkat. Tapi sekarang ada celana dalam yang
Tanpa jahitan. Tanpa jahitan. Kata si mutawif gue itu nggak sah. Sebenarnya yang nggak boleh itu yang bukan tanpa jahitan, yang membentuk tubuh. Jadi walaupun tanpa jahitan, kalau itu membentuk tubuh, nggak boleh. Oh. Gitu. Udah banyak yang jual, jadi tidak disarankan lah pakai itu, kata dia gitu. Akhirnya kemudian naiklah ke kereta ini 2,5 jam. 15.50 gue berangkat. Sampai di sana 18.10. Berarti pada asar berangkat? Ya. Sholat asar dulu baru berangkat? Sholat asar di kereta? Sholat zuhur. Jama? Bareng asar. Di Madinah. Jama. Ya. Nah habis itu berangkatlah pakai kereta. Sret 15. Ya. 50. Ya. 15.50. Sampai 18.10. Maghrib udah tuh? Iya 2 jam 20 menit berarti. Orang udah habis sholat maghrib ya itu ya? Iya. Jadi sholat maghrib di stasiun? Tidak. Ini nanti kita sholat maghribnya di Isya? Di Isya. Saat di Masjidil Haram. Oh jadi Masjidil Haram jama? Iya padahal masih ada waktu sebenarnya itu. Sampai sana sih kita maghrib. Gitu. Tapi nggak usah, kita udah dalam safar jadi nanti aja gitu. Tapi sayangnya tidak dijelaskan buat orang-orang yang pada beberapa yang ini, orang masih ada waktu nih kita sholat di hotel aja gitu. Enggak. Maksudnya si mutawif itu oke, kita sholatnya di sana aja sekaligus supaya 100.000 kali ininya pahalanya gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang kok kenapa harus di jama, orang gitu masih sempet kok ini di sini. Jadi ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di hotel sambil nunggu gitu, sambil nunggu koper datang. Koper datang itu jam 10 malam, Dur. Kita nggak berangkat. Iya kan dia jalannya lama sih di situ. Iya, jam 10 malam baru nyampe. Kita nggak langsung umroh tuh. Kita nunggu koper dulu ya supaya aman, nggak ada kepikiran koper gua segala macam gitu. Oke. Koper datang jam 10, pembagian jam 12 baru selesai. Baru berangkat umroh tuh. 12 selesai setengah 4. Apa aja tuh? Tawaf sama sa'i doang. Iya ke sana kan. Kan belum maghrib isya tadi. Oh sampai sana. Sampai sana. Sholat tuh. Sholat maghrib isya. Maghrib isya diimamin oleh Randy umroh. Oke. Papa Rich. Faisal umroh nggak ikut? Faisal umroh ikut. Papa Rich 6666. Apa nih? Instagramnya. Oh Papa Rich 666. Iya bikin video dan fotonya bagus-bagus. Randy yang mengimami. Gitu. Sholat maghrib dulu. Itu kan di situ rame sekali, Cing. Rame nggak sih? Rame, Dur. Rame. Itu tadi lu lihat tuh. Iya. Itu mah sholat Jumat. Iya. Maksud saya tidak jam 12 malam. Rame. Ada orang yang sholat juga di situ. Ada yang sholat. Tapi pasti tidak di yang Ka'bah terus ini nih tinggal sholat di situ. Iya, itu kan orang pada tawaf di situ. Iya, kalau mau kan boleh. Si Abdul mereka sholat maghrib isya di mana? Di lantai 2. Di lantai 1, tapi masih jauh dari ininya, si tempat tawafnya masih jauh. Oh, sholatlah di situ. Sholat di situ. Sholat maghrib, kelar, qomat dulu, sholat isya. Terus? Baru berangkat tuh. 32 apa? 34? 34. Berarti jama doang, nggak kosor? Tidak kosor. Karena udah mukim sebutnya. Udah berapa hari? Jadi jamak doang. Kalau kosor tuh kalau kita masih di perjalanan. Ya. Beres area tadi boleh, ya. Oh, gitu. Yeah. Oke. Selesai itu baru tawaf kita. Oke, tawaf. Doanya apa terserah, mau cuman yang dari rukun Yamani. Sing Abdul tawaf di bawah apa di atas? Kalau sekarang mau tawaf dua harus pakai pakaian ihram. Yang tidak pakai pakaian ihram laki-laki harus di atas. Jadi Sing Abdul pakai ihram dong, kan lagi umroh. Jadi akhirnya turun di bawah situ. Gue mau kencing dulu, Dur ya. Aduh. Ngomong dulu dah. Seru, Dur. Orang lagi bicara masalah tawaf loh ini. Matof namanya. Apa? Matof itu tempat tawaf. Ya, masjid tempat sujud. Oh, masjid tempat sujud. Kalau matof tempat tawaf. Berarti tempat orang jalan-jalan itu matof. Oh gitu. Botak full. Hah? Paha lu botak full. Kalau saya botak full.
Saya udah niatin. Kalau saya umroh atau haji gitu, saya potong full. Potong udah pernah? Sudah sering dulu waktu SMA. Waktu SMA, Sedikit ya? waktu kuliah, saya baru pelihara rambut ketika di sini di Jakarta. Dulu selalu botak. Tapi karena dulu botak tuh saya lihat kayak kurus sekali, akhirnya saya pelihara rambut. Ternyata sekarang jadi gemuk. Terus dari sini mau kemana? Pulang, Bang. Naik? Naik Grab atau naik Gokar atau apa gitu. Ya, enak kereta tadi nanya Jaklingko. Enggak. Sekarang Jaklingko mah semua bang bisa. Sekarang kalau naik kereta hari Senin pulang ini sore ini. Jerry Lolowang udah datang. Jerry Lolowang tuh main basket. Ini udah 50 menit kok. Oh sudah 50 menit. Sudah kita tutup lah ya. Bilang deh, Bang. Masuk. Pas dia masuk kita tutup ya. Oke baiklah teman-teman semuanya. Itu dia Ngabdur hari ini. Udah kelar udah 50 menit. Iya udah. Nanti Tapi sabar selesaikan dulu abis itu. Oke. Abis maghrib isya tawaf. Di Tawaf. bawah. Tawaf tuh muter tuh 7 kali. Teh Ria di mana? Di atas. Bareng dong di bawah. Oh di bawah juga. Semua berempat. Semua di satu kelompok itu 42 orang. 42 orang semuanya di bawah. Zet, puter. Sabar. Tawaf itu seiring jarum jam apa berlawanan? Berlawanan. Berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Dimulai di Hajar berarti Aswad. begini. Ya. Oh, Dimulai. Sebelah kiri kita. Ya. Ya begitu. berarti ke kanan. Iya begitu benar. Oh, oke. 7 kali. Ya begitu gue. Ini udah 3 kali. Terus si Ratisa protes. Gak usah disebut-sebut Buya gitu. Kenapa? Ntar terasa lama. Karena jauh ya. Iya maksudnya Gede banget pasti gede, Ka'bah iya. itu ya. Udah tuh 7 kali. Kelar. Rame itu. Rame. Jam 12 malam itu. Rame. Dia emang gak pernah sepi Dur. Rame kelar. Terus sholat Lahir. sunat. Sholat sunat selesai tawaf ya kali ya. Tapi namanya nggak tahu kita ini sholatnya sunat. Itu bacanya kuliah sama kulhu. 2 rakaat. Ya, rakaat pertama kuliah. Jamaah apa? Sendiri-sendiri? Sendiri aja. Pokoknya persis di belakang Makom Ibrahim. Makom Ibrahim ya Ka'bah dong. Maksudnya? Ka'bah tuh kan dibuat di atas Makom Ibrahim. Iya ada. Ini ada tugu tuh Makom Ibrahim tuh. Ada tugunya terus kita di belakangnya gitu. Ya dekat-dekat sama Hijir Ismail itulah gitu. Jadi kita sholat di situ. Ada satu tempat tuh yang memang buat sholat sunnah buat sholat sunnah itu. Jadi tidak dilewatin sama si orang tawaf. Oke, terus selesai itu ini nggak tahu, tapi bukan syarat sahnya umroh lah ini ya. Mungkin ini ritualnya aja. Habis itu minum zam-zam sambil cuci muka pakai air zam-zam katanya. Jadi gue ke situ dah tuh cuci muka. Habis itu baru sa'i. berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Iya, lari-lari kecilnya tidak sepanjang Safa dan Marwah. Ada tempat khusus yang kita berlari kecil. Misalnya Safa ke Marwah itu 400 meter. Yang lari-lari kecil itu mungkin cuma 50 meter. Jadi jalan, lari kecil, jalan lagi. Ya artinya totalnya 400 meter. Iya, kalau nggak salah 400 meter ya. Ke sana, balik. 7 kali. Iya. Nah, udah pada lemes dia tuh anak gue tuh. Nah. Kan udah jam tidur. Iya. Waduh. Udah capek juga dari kereta, udah nunggu bis capek, pula. udah bete, gue bingung banget tuh menjaga mood ya. Ya. Menjaga karena giro ibadahnya pasti tidak sama, betul. Gitu. Gue pun udah capek banget Dur. Cuman kalah sama giro itu. Memang banyak emak-emak juga yang kayaknya nggak bisa jalan tapi jadi bisa jalan gitu Dur. Gara-gara si girohnya itu. Iya. Kelar deh tuh. Wah udah capek. Pokoknya gue berangkat dari hotel menuju itu sampai kelar rangkaian umroh itu 20.000 langkah Dur. Oh dihitung pakai HP? Enggak, ini ada apa ya? Berarti jaraknya itu tanggal berapa gue umroh ya? Umrohnya ya. 20.000 langkah hitung pakai ini HP. Kan otomatis gue. Iya, HP-nya dikantongin berarti. HP-nya ada di mana?
HP-nya di mana aja? Ihram kan nggak ada kantong. Karena ini Kan bawa tas. pakai bawa tas. Oh, ada. Kita bisa Boleh. bawa tas. Tanggal berapa ya gue ininya ya? 29 Agustus, coba. Jamnya jing ntar beda. Mana sih? Ya udahlah 20.000 langkah. 20.000 langkah dah. intinya. 24.000 langkah. Ya, abis sa'i ngapain dulu? Udah kelar, pulang. Enggak Oh, sholat tahalul. Oh, dari Tahalul Safa. di mana? Tahalul di Marwah pasti. Di Bukit Marwah. Oke. Di Bukit, tapi di Udah ada orang yang jaga gunting di situ. kita aja antara masing-masing. Jadi begitu masuk Bukit Safa tuh kita doa dulu menghadap Ka'bah. Doa ada tuh bacaannya tuh. Sampai Safa, sampai ke Marwah, selesai di Marwah menghadap Ka'bah lagi, doa lagi. Setiap sampai finish setiap sampai bukit doa, setiap sampai bukit doa gitu. Nah, terus habis itu Pula ya habis itu gue pokoknya di sa'i itu gue keribetan dengan menjaga mood Latisa dan Elisa. artinya sudah selesai habis tahallul, habis Iya. itu pulang tuh. Pulang udah Nggak, capek. nggak sekarang ada orang sholat malam nggak di situ? Ada banyak, Dur. Yang dipimpin imam, bukan yang sendiri-sendiri. Sholat malam dipimpin imam. Ya qiyamul lail gitu nggak ada. Ya sholat kan sendiri-sendiri, Dur. Sholat Nggak qiyamul lail kayak taraweh gitu loh. Nggak ada ya? nggak ada. Saya biasa nonton, bapak saya itu sering nonton. Bulan puasa aja. Oh, bulan puasa doang adanya. Terus 10 Oh. hari terakhir. Kan Oh, iya. saya pikir hari-hari biasa juga ada. Iya, nggak tahu ya di dalamnya. Gue lihat sih nggak ada. Nggak diadakan Iya. masjid. Iya. Masing-masing aja. Satu kelompok. Oh iya, tidak. Maksudnya yang imam Iya, mampu berkelompok ada kali. Mekah Iya. pimpin nggak ada ya? Nggak ada. Oh, itu Ramadan aja ya? Iya, Yang kita tidak. kemarin tuh sholat isya karena jamnya beda 4 jam, jadi seakan-akan sholat malam. Enggak. Ada, Bapak saya itu sering ada. nonton yang sholat malam. Ya, cuman nggak ada dipimpin sama satu Masjidil Haram sholat malam. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Oh, berarti itu Ramadan doang. Mungkin. Oh, Mungkin ya. sorry. Ya, Ramadan doang. itu. Oh, habis itu pulang lah. Pulang. Subuh balik lagi. Subuh di hotel. Subuh di hotel. Subuh di hotel. Hotel dekat nih sama Hotelnya lumayan. Mekah. Sama Masjidil Haram. Hotel sama pelatarannya nyambung. Sama pelataran Masjidil Haram. Dari pelataran ke deket banget Ka'bahnya Jauh. jauh. Oh, berarti gede banget. Gede banget, Dur. Gede banget. Gede. Gede banget. Itu Itu aja lah nambahan. Raja Arab Dur. di mana istananya? Di Riyadh lah sono. Oh, ada. Oh, dia bukan di Mekah. Ada Istananya di dia. semuanya hotel, ada satu tempat yang istana, yang kediaman lah, bukan istana ya. Kediaman Raja Arab ada. Di ya kayak rumah dinas atau rumah apa dah. Kalau ke Mekah dia tidur di situ gitu. Oh, tapi Deket kalau banget, deket dia banget itu sama. di Riyadh. Dia di Riyadh dong. Oh. Dia di Riyadh. Oke, itu hari ke-6. Ya. Hari ke-7. Ah, itu udah nyambung tuh sampai hari ke-7 subuh tuh. Ya, bebas Ya. tuh. Bebas. Bebas. Mau ngapain ya. Tapi di hotel doang. Tapi di hotel doang. Kenapa di hotel doang? Mekah lo ini. Iya. Nggak mau jalan-jalan. Ke Ya kemana? Ke Universitas Mekah kek? Yang baik. Ke rumah dinas raja kek? Enggak, tapi buat yang lain pada umroh lagi, Dur. Umroh sendiri. Oh, umroh masing-masing Umroh aja. masing-masing. Dia jadi ngambil mikot dulu, keluar dulu tuh. Ke Tanim. Kalau ini nama daerahnya Tanim. Oh, ambil mikot harus di luar Mekah. Iya. Ada tempatnya gitu, ada tempatnya juga. Gua nggak tahu ya. Gua dulu pernah dengar sejarahnya tuh kenapa di situ. Masjid Masjid Mikot namanya. Oh. Jadi banyak tuh yang pada sendiri naik taksi ke sana, ambil mikot, pakai ini lagi. Sampai pulang itu pada rombongan gue banyak yang umroh setiap hari. Tapi ada satu waktu yang si travelnya ngadain lagi. Oke, kita umroh lagi nih. Jadi bareng-bareng ngambil mikot di Tanim. Tanim itu. Naik bus dah gitu. Siapa yang mau bareng? Hari keberapa itu? Itu hari ke 9. iya kayaknya. Besoknya mau pulang. Ya, Hari benar. ke-8 ngapain Cing Abdel? Bebas semua udah di situ. 7, Oh, 8 bebas. Ada city tour. Ada city tour ke Alun-alun Mekah. Mekah itu ke ya itu Gua Hira. Gua Hiro itu yang Museum Wahyu.
Katanya itu di Madinah. Enggak, di Gua Hira itu, di Jabal Nur, di kaki Jabal Nur, ke Jabal Sur, ke Jabal Nur, terus lah, katanya ke Taif. Enggak ke Taif. Oh, enggak ke Taif. Enggak ke Taif, dulu gua ke Taif. Yang ada rumah-rumah. Atau lagi kemana ya? Ke Jabal Sur, Jabal Nur. Atau lagi tidur. Coba deh sebutin deh. Ke ini, roti bakar Edi. Kemana ya? Atau lagi ya? Hah? Percetakan Quran. Percetakan Quran enggak? Tapi gue pernah ke percetakan Quran, dikasih Quran tuh. Percetakan Quran. Madinah. Toko-toko. Toko-toko enggak ada belanja tuh. Kalau belanja sebenarnya ke Jeddah, di Kornis namanya. Tapi kita enggak kemarin. Kemana satu lagi ya? Kok gue lupa ya? Jabal Sur, Jabal Nur. Gua Hira. Gua Hira tuh Jabal Nur. Yang musim wahyu. Ke Baki. Baki enggak. Alun-alun Mekah. Enggak ada, alun-alun Mekah enggak ada. Masa nggak ada? Enggak ada, alun-alun Mekah di mana ya, di itu. Alun-alunnya tuh dia di pusatnya ya di Masjidil Haram itu. Oh, dia nggak ada Nggak ada alun-alun kota alun-alun. gitu. Nggak ada rumputnya juga. Kemana ya? Satu lagi, Dur, coba deh. Apa? Ke rumah Abu Jahal. Enggak. Ke Darun Najah. Darun Nadwa. Darun Nadwa enggak. Ke Darul Arkom. Enggak. Darul Arkom itu yang tempat ngumpul ngaji. Ya. Ke mana? Berarti? Enggak. Ya udah, berarti itu aja. Ada satu lagi, Dur. Satu lagi tempat itu. Jabal Sur, Jabal Nur. Satu lagi. Padang Arafah. Ah iya. Ke Padang Arafah, betul. Benar. Itu ke Padang Arafah. kalau lagi nggak musim haji ada orang. Ada. Nah, kemarin karena udah dekat haji ditutup, nggak boleh turun jadi orang. Kita lewat doang. Ini gede banget di Padang Arafah. Waduh, itu lebih gede lagi. Sepanjang mata memandang gurun pasir ini. Enggak, Dia tuh apa? Pasir kan? pasir. Berarti sepanjang mata memandang gurun. Udah dibagi-bagi. Karena kan nanti di Padang Arafah itu ada tenda-tenda, Dur. Kita tuh ada tenda-tenda. Tenda Kalau di Indonesia Musdalifah, berbagi negara. itu Mina. Dibagi-bagi negaranya. Itu di Mina itu. Oh, beda. Beda Mina. Kalau Arafah tuh gabung-gabung aja. Kalau Nah, ada lagi yang Musdalifah yang memang sunahnya beratapkan langit. Jadi kita nggak di tenda emang. Kita nggak di tenda, tempat kita nyari batu buat jumroh itu di Musdalifah. Jadi Suca udah ada Arafah dan udah ada Musdalifah. Mina yang belum ada, udah keburu nggak ada Sucanya. Iya. Itu ke situ, ke Mina itu. Kalau Mina sepanjang lo mata memandang tenda semua, Dur. Singambil ke Arafah. Ke Arafah, Tapi ditutup. sekomplekan itu ada Arafah, Mina, tempat lempar jumroh kelihatan tuh sambil jalan. Terus sama Tugu apa ya namanya? Tugu Arafah bukan? Yang tempat pertemuan Tugu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, ya. Ya, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di situ. Yang orang Indonesia suka coret-coret itu ya? Iya, katanya kalau mau nyari jodoh katanya di situ. Jadi Iya, orang Indonesia suka tip ek di situ tuh. Iya, di situ. Supono, Lovewati, Iya, gitu. iya. Saya pernah baca beritanya tuh. Nanti kita tuh kalau pas haji, Dur, pas di Arafah, kita itu isinya doa doang gitu. Nanti kita sholat zuhur di situ. Kalau mau doa, Itu di Arafah sholat duhur berarti Pak, di dalam tenda. oh dalam Dalam tenda. tenda. Habis itu kalau mau doa keluar, Dur. Katanya pada langit. tanggal itu, ya itu lagi diambil semua permintaan kita. Oh. Gitu, jadi menghadap langit itunya. Doanya. Itu hari ke-8. Hari Iya, Hari ke-9 umroh lagi. umroh bersama lagi. Umroh bersama lagi. Jam berapa tuh? Malam lagi? Enggak, siang. 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 Latisha Delisa semangat. Enggak, udah enggak semangat. Udah capek. Udah capek deh. Habis itu Besoknya pulang. hari ke-10 Pulang. pulang langsung dari Bandara Mekah. Jeddah dong. Enggak ada Mekah, enggak ada bandara. Jadi ke Jeddahnya pakai apa? Kereta? Naik bus. Mekah Jeddah ini berapa lama? 1,5 jam lah. Oh, dekat. Iya, dekat. 70 kilometeran lah kira-kira 70. Iya. Dekat sampai ke Jeddah. Di Jeddah lah naik pesawat Naik ke pesawat sini. ke sini.
9 jam. Mampir mana tuh? Gak pakai, direct. Nggak mampir Jepang? Kan nggak, bukan JAL. Saudi, ya. Oh, Sampailah di sini. sampai di sini. Iya. Gue Selesai cek, nunggu bagasi, nunggu ini lama lagi 2 jaman, Dur. Nunggu sambil pakai pakaian ihram tuh. Udah di Soekarno-Hatta. enggak, udah enggak ada, udah. Gue udah nemu koper, gue cari sendiri, gue bilang, gue titip ya air zam-zamnya sama ini, gue nitip akhirnya. Nitip kemana maksudnya? Nitip ambilin sama si Randy. Ren, lo ambilin. Oh, Randy umroh ikut sampai Soekarno-Hatta? Iya, pulang. Si Faisal umroh, enggak. Sampai Jeddah dia nganterin, langsung dia ke Madinah. Balik kuliah Karena dia. rumahnya di Madinah. Dia kayaknya kuliah di Universitasnya Ustadz Khalid Basalamah tuh. Iya. Iya, UIM. Iya, maksud saya kenapa Cing Abdul nggak ke universitas itu sih? Mau ngapain? Banyak peraturannya. Mau Ya, ngapain, Dur? Ya lihat aja dari pagar gitu. Tapi udah ada. Pas lewat, Dur. Lewat universitas apa tapi ya? Pas lagi city tour itu. Oh, Binus itu, Binus. Kalau yang dari itu Hong mah. Binus. Mekah di Madinah sih. Iya, gue lupa dah antara Mekah atau Madinah dah. Cuman ya begitu isinya, Dur. Maksudnya tuh di tengah padang gurun terus ada gedung, ya itu. Gedungnya kecil apa gede? Gede. Oh, kalau kecil BSI biasanya. Di ruko. Iya, swasta. Nah, itulah udah lah Cing ya. Iya. Selesai sudah itu. Selesai sudah. Umrohnya. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kira-kira doa-doa itu ada nggak sebut nama-nama kita nggak sih? Oh, di sini gue sebut semua namanya. Ah, bagus. Iya. Bagus. Kalau yang di sini ya, yang di Abdel Universe ya, sebut namanya. Ah, ya bagus. Kalau Abdul langsung kepanggil tuh. Tuh. Pas disebut langsung di DM. Mungkin ya. Kayaknya keluar dari tahanan. Mungkin ya. Alhamdulillah. Insya Allah lah. Iya. Nanti kita bikin ngabdur di depan ini ya, pelataran Istana Raja Arab, rumah dinasnya itu, yang di Mekah itu. Ah, lo nggak bakal ini. Di sana, sorry, saya tuh mau tanya ini dari tadi tapi kita kalau di dalam Masjidil Haram videoin boleh? Boleh, tapi ada saya kemarin temu di Twitter. Instagram. Ada seperti Imam Syekh, Madinah. Iya, Syekh yang bilang jamaah Indonesia tuh kerjanya selfie aja, bukan ibadah. Astagfirullahaladzim. Nggak, tapi bukan Indonesia doang, Dur. Aha. Nggak cuma Indonesia. Mungkin itu pada saat sholat Jumat, pada saat khotbah, nah pada selfie mungkin. Cuman kalau yang kayak yang di tawaf segala macam, kayaknya hampir semua yang selesai tawaf akan dipotret, akan mengabadikan momen itu gitu. Gue habis selesai tawaf nih sama keluar, bahkan di yang travel gue itu per keluarga, ayo kita ini foto untuk kenang-kenangan lo selesai tawaf gitu. Sa'i pun demikian gitu. Bahkan sampai si orang yang travel gue bilang, nanti pada saat tawaf udah konsentrasi tawaf aja, nggak usah video-video, biar saya yang videoin gitu. Si ininya nih, si Papari, bukan si Randy umroh. Udah nggak usah pikir ini, pokoknya nanti ada lah dokumentasi gitu, gitu supaya lebih konsentrasi. Nah, begitu selesai umroh, begitu selesai tawaf, per keluarga, ayo mau diinin nggak di tempat spot yang di belakangnya persis Ka'bah gitu. Itu, Dur. Tapi itu askar nggak marah? Nggak marah. Nggak marah. Saya pikir askarnya marah. Nggak marah. Dulu satu masa pernah ada yang marah dokumentasian awal-awal kamera HP ada kamera. Oh, itu nggak boleh. Iya, awal-awal HP ada kamera. Gue itu sempat yang masih ada larangan itu. Jadi ngumpet-ngumpet kalau mau ini, kalau mau foto. Sekarang boleh. Boleh, udah boleh semua. Ya itu dia tadi. Ya begitulah teman-teman. Kadang memang barang ini tuh balik ke niat sih. Betul. Jadi maksudnya kadang tuh orang tuh bukannya niat menyepelekan ibadah, bukan. Kadang tuh emang niatnya saking rindunya dia pengen menyimpan memori itu gitu. Mungkin. Iya. Kayak misalnya lo nanti kan lo akan ke Raudhah dan Insya Allah. Iya, kan udah ada nih, udah ada. Iya, Insya Allah. Jangan hal-hal yang belum pasti itu jangan langsung ini Insya Allah. Iya, semua juga pasti Insya Allah lah. Iya. Ntar lo lewat si makam Nabi Muhammad, lo akan kebingungan. Itu adalah tempat yang menurut gue paling bingung.
Karena maksudnya orang nangis rame-rame gitu. Nggak ada sebab, nggak ada apa gitu, Dur. Maksudnya lewat situ, orang pada nangis semua gitu. Gua aja yang jarang nangis tuh, ngembeng gitu air mata. Tuh sekarang aja tuh ngembengnya ada gitu. Di seluruh tempat yang itu ya, mungkin emosi orang beda-beda ya. Kalau gua emosinya paling berasa tuh di Raudhah. Bukan di depan makamnya itu. Gua nggak berlama. Karena mungkin dibatasi sama tembok ini. Iya, mungkin ada ya. orang 1400 tahun yang lalu mungkin yang hidup ya. yang ajarannya ya. kita pegang sampai sekarang gitu. Mungkin Gimana ya. sih rasanya? Mungkin ya itu ya. Maksudnya ada. Gua aja tuh kemarin tuh cepet-cepetin, Dur. Karena gua kagak pengen nangis gitu. Gue cepetin aja tuh jalannya tuh. Tapi di antara cepetnya itu terasa ngembengnya juga gitu. Tetap ngelihat gue kan, gue giniin tuh, gue kirim ke lo tuh. Tetap ada perasaan mau balik lagi ke tempat Rasulnya gitu. Lo coba dah. Ntar kan lo kesana. Terus ini tambah nangis lagi karena Delisa udah manggil-manggil. Kan nggak mungkin. bareng. Oh nggak bareng. Cuman keinjek aja gue emang. Oh emang keinjek. Keinjek sendiri nih. Kayaknya Pak Jarwo. Pak Jarwo lagi nginjek kaki. Baiklah teman-teman, itu dia tadi ngabdur umroh kita pada episode kali ini. Semoga sudah menemani teman-teman semua menyetrika pakaian-pakaian para pejuang setrika, semuanya sudah rapi segala macam. Dan insya Allah akan ada episode ngabdur umroh lagi tapi Abdur yang cerita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayo bu, segera bu. Iya. Amin. Saya kayaknya sih kalau saya jalan-jalan sih, Cing Abil terlalu tidur. Oh iya, jadi mungkin sudah, salah satunya ya. Iya. Salah satunya ya. Maksudnya kalaupun ada, ayo kita ke museum, ke pabrik gula, Quran, percetakan Quran. Kayaknya gua nggak usah ikut dah, orang gua udah pernah gitu. Ayo kita ke Taif, nggak usah deh, karena gua udah pernah gitu. Ayo kita ke Madain Saleh. Si Abil nggak ke ini, nggak ke rumah Abu Lahab. Di mana tuh, Dur? Saya tuh pernah nonton di video. Nah. Jadi udah dipagar-pagar gitu, pakai pagar seng gitu. Ya, yang bau ya? Iya. Iya. Si yang bikin video ini katanya begitu dia di pintu itu dibuka, pagar seng gitu kayak orang lagi, tapi memang udah runtuh gitu semuanya. Dibuka, kata dia yang videokan ini memang bau di dalam situ. Iya. Terus kata bapak-bapak yang bukain pagar ini, dia bilang memang nggak ada orang yang datang ke sini, orang di sini bau katanya gitu. Berarti dia jauh dari Masjidil Haram ya, rumah Abu Lahab ini ya, nggak di sekitar Ka'bah berarti ya? Jauh, Dur. Orang gua aja kepikiran tuh. Kan? Maksudnya Masjidil Haram yang segede itu aja. Iya. Rumah Abu Lahab masih lebih jauh lagi dong. Iya. Ya siapa tahu deket kemarin-kemarinnya itu pada saat ini. Gua aja nyari gerbang kota Mekah itu sebelah mana. Nggak ada yang tahu, Dur. Yang siapa? Soalnya kan kalau yang maksudnya dari sirah yang kita baca kan rumahnya Siti Khadijah, rumahnya Rasulullah SAW itu ceritanya bertetangga dengan Abu Lahab ini. Maksudnya deket dong. dalam kepala saya kan iya dekat. Maksudnya Karena tapi kalau rumahnya Rasulullah SAW aja sudah jadi bagian dari Masjidil Haram, kok Abu Lahab terlempar jauh sekali gitu. Rumah Khadijah. Ya, rumah Khadijah itu sudah jadi bagian dari Masjidil Haram, kok rumahnya Abu Lahab jauh sekali gitu. Ya mungkin tetangga dulu jauh. Iya mungkin juga ya. Tidak seperti tetangga di Pisangan yang mepet-mepet gini mungkin. Ya begitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Salam satu panas teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.